Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Slow barengan sama DJ Rimo yang pasti. Dan setiap episodenya bakalan datangin bintang tamu yang keren-keren. Dan kali ini gue kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Dia jago main musik, terus juga dia jadi juara di salah satu ajang pencarian bakat juga. Dan sekarang dia lagi siap-siap lagi mau mengeluarkan single terbarunya. Dan seperti apa kira-kira sepak terjangnya sang pemuda gagah perkasa ini? Seperti ini ya, seperti hero ya. Dan langsung aja kita sambut, ini dia Rias Randa. Halo. Alias Randa ya. Lebih ke panggilannya lebih akrab Randa. Iya. Halo semuanya Hobers. Iya, selamat datang Randa. Thank you. Randa senang banget bisa datang ke sini, bisa menyapa Hobers semua, dan semoga kita bisa cerita banyak hal, juga berbagi pengalaman. Iya, betul sekali. Aslinya dari Curup ya? Aslinya Curup, Bengkulu. Curup Bengkulu tuh cuacanya dingin ya? Kalau di kota Randa ya, sejuk banget ya. Gue pernah ke sana tuh. Oh, pernah? Oh, pernah ke sana. Berapa kali ya? 2 kali kalau nggak tahu. Acara apa? Ambo kalau di sana, kalau aku tuh Ambo. Oh, ya. Ambo Siko. Tahu tuh apa? Iya, 2 kali pernah ke sana. Oh, 2 kali. Dingin kayak kalau di Jawa tuh kayak Malang, kayak di Puncak gitu. Iya, kayak di Puncak, kayak di Bandung. Iya, kayak di Bandung. Hobers, ngomongin soal single, Randa ini lagi persiapan ya? Iya. Persiapan lagunya tapi udah disiapin. Alhamdulillah, bukan persiapan lagi sih, udah selesai. Persiapannya udah selesai. Jadi buat Hobers semua jangan lupa nanti, karena sebentar lagi Randa bakal launching. Lagunya masih dirahasiakan? Masih rahasia, tapi dalam waktu dekat nanti segera launching dan bisa dinikmati semua pendengar musik di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Kita tunggu ya, Hobers. Doain mudah-mudahan ya. Secepatnya ya. Amin. Doain lancar semuanya, Hobers. Nah, Randa kan 4 bersaudara ya. Anak keberapa Randa? Randa anak ketiga. Anak ketiga ya. 3 hal yang menggambarkan Randa. 3 hal yang menggambarkan Randa. 3 kata. 3 kata. Oh, 3 kata. Tenang. Penyayang. Terus juga disenangin. Karena 3 kata ini harus menggambarkan dan juga sebagai doa pastinya. Oh iya dong, pasti ya. Sebutin 3 lagu yang sangat dan sering banget dinyanyiin. Atau kamu ngelihat lagu dari salah satu yang ada di Wall of Hoba. Namanya Wall of Hoba. Oh, ini? Di sini. Oh. Ini banyak banget ya? Banyak banget di sini ya? 3 aja, 3. Yang Randa paling inget itu, Randa nggak mau lihat ke sini, ini pasti banyak banget. Tapi mungkin di sini ada ya. Jadi lagunya itu ciptaan Kak Adibal. Lagunya Kiblat Cinta. Kiblat Cinta, terus juga lagunya Derita dari Pak Haji. Dangdut ya ini ya? Dangdut. Satu lagi apa ya? Banyak sih yang Randa suka, tapi satu lagi kalau yang lagu beatnya itu Euphoria, Randa suka banget kan? Iya, coba dinyanyiin. Lagu Derita ya? Cukup lama cinta kita bina, cukup lama, cukup sudah perjuangan kita, cukup sudah untuk membina mahligai indah rumah tangga yang bahagia. Tapi kini apa yang terjadi? Kau bersanding dengan orang lain. Itu yang pertama. Iya, yang pertama. Yang kedua? Oh, yang kedua juga? Yang kedua juga. Engkaulah hidupku, dan juga matiku. Dan yang ketiga? Kini kita tiba pada era kebebasan. Awas jangan salah mengartikan kebebasan. Kebebasan bagi manusia bukannya tanpa batasan. Sebagai makhluk berbudaya kita terikat aturan. Nyanyi dangdut sih emang udah jagonya. Sekarang lagu pop deh. Coba lagu pop. 3 lagu pop.
3 lagu pop. Randa tuh suka lagu Rindu. Wah, itu keren tuh. Lagu Rindu, terus apa? Lagunya yang waktu itu ngehits, Unmesh. Unmesh. Ini tuh apa sih judulnya? Kau ada di sini. Hanya Rindu. Rindu juga ya? Hanya Rindu juga. Satu lagi Jodoh Pasti Bertemu. Nah, harus dinyanyiin. Harus dinyanyiin. Iya. Bintang malam sampaikan padanya, aku ingin melukis sinarmu di hatinya. Dengerin dia nyanyi itu suka kesel gitu. Kok kesel? Iya, kesel. Kenapa suara gua nggak seperti itu? Renyah gitu ya kan? Nah kalau renyah kayak makanan gitu. Itu kalau dipuji tuh gimana ya? Ada. Jadi gerah gitu ya. Ini kayaknya AC-nya mau kurang dingin. Oh iya. Kalau misalnya diibaratkan makanan, Randa itu makanan apa kira-kira? Diibaratkan makanan. Randa itu nasi. Randa mengibaratkan diri Randa nasi. Kenapa? Karena memang nasi itu dibutuhkan banyak orang dan menjadi pokok. Betul. Jadi pokok, makanan pokok yang berarti orang membutuhkan nasi setiap hari, setiap saat, dan orang nggak bisa hidup tanpa nasi gitu. Randa berharap Randa bagaikan nasi karena dibutuhkan banyak orang dan semua orang. Kalau gitu, kalau gue jadi air. Kenapa air? Ya keselak lah kalau makan nasi minum air. Jadi kita saling melengkapi. Saling gitu melengkapi, iya, saling melengkapi. Dan juga kalau saling melengkapi itu kayak misalnya kita menyayangi keluarga gitu lah, apalagi sayang banget sama seorang entah ibu atau saudara gitu, kakak atau adik. Dan kayak Randa itu kan sayang banget sama adiknya, sama Tita ya kan. Iya, Tita. Oh, sayang banget. Udah kangen juga ya nggak? Udah kangen dari Januari belum ketemu. Tapi video call tetap. Masih video call, teleponan itu wajib. Seberapa sayang sih Randa sama Tita? Ya gimana jelasinnya, seberapa sayang seorang kakak itu sayang sama adeknya ya nggak bisa digambarkan. Tapi yang pasti Randa berharap semoga Tita ya menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang nanti bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan keluarga juga, bisa menjadi anak yang taat agama, bisa jadi anak yang juga disenangi banyak orang. Nyanyiin satu lagu yang biar begitu Tita nonton nih, dia langsung telepon atau video call. Seandainya kau ada di sini denganku, mungkin ku tak sendiri. Bayanganmu yang selalu menemaniku, hiasi malam sepiku. Yeay. Dan dia itu ikutan audisi itu katanya cuman hafal 2 lagu. Bener itu? 2 atau 3 lagu lah. 2 atau 3 lagu ya? Iya. Lagu apa aja sih itu? Lagu Dia Lelaki Aku Lelaki, Randa pernah hafal itu. Terus juga karena ada lagu wajib yang harus dikuasain, Air Mata Perkawinan atau Zubaidah. Jadi ya itu yang Randa hafalin. Oh itu cuma itu doang, 3 doang. Oh ya? Ada kayaknya Nirmala. Oh sama Nirmala. Iya. Dan apa yang memotivasi kamu untuk ikutan ajang yang besar dengan hanya hafal 3 lagu itu? Ya sebelumnya justru waktu sebelum ikut audisi ya berarti hafalnya dikurangin 2 lagu wajib itu tadi, berarti cuma hafal 2 lagu. Dan itu ya Randa sebenarnya nggak pengen ikut lagu dangdut sebenarnya, karena memang dulu Randa penyanyi lagu pop, Randa nggak pernah nyanyi dangdut. Yang dipaksa akhirnya sama kakak Randa yang cewek. Kakak Randa yang cewek maksa Randa ikutan audisi, siapa tahu ada jalan kamu di sini. Randa nggak mau, awalnya nanya juga sama ayah kan, ayah gimana Randa ikut audisi ini nggak? Lagu dangdut ya kata ayah ya. Nggak usah kali ya kata ayah gitu. Karena apa, bukan yang nggak suka dangdut, tapi memang Randa nggak pernah nyanyi lagu dangdut. Ya udah, berarti ini memang ditakdirkan Allah, bukan Randa yang pengen. Randa disuruh ikut melalui kakak Randa, ikut ambil formulir, dan akhirnya ternyata setelah coba ya ternyata bisa lolos, alhamdulillah. Ternyata memang jalannya di sini gitu. Kalau memang Randa nggak ikut waktu itu ya nggak bisa sampai di sini.
itu bukan perjalanan yang singkat karena memang sebelumnya Randa sudah ikut 2 kompetisi lain dangdut juga dan kedua-duanya Randa nggak menang. Jadi itu juga jadi apa ya? Jadi cambukan buat Randa, masa sih yang ketiga nggak bisa menang gitu. 2 ini Randa bisa ambil pelajaran gitu kan. Ditambah lagi waktu awal sekali kita lagi ngumpul tuh perwakilan Indonesia ada 5 orang perwakilan dan ngumpul. Coach Randa Kak Adibal bilang apa? Kalau kamu tidak berubah, kamu adalah kontestan yang sangat lemah. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga menghadapi negara lain. Dan saya bilang, kalau kamu tidak berubah, kamu hanya akan bikin malu Indonesia aja. Teguran saya memang keras, bahkan sangat keras. Saya memang sengaja melakukannya agar dia tegurannya sampai ke hati. Bila perlu sampai dia marah dan berubah, gitu ya. Karena apa? Jadi saya memang ingin dia bagus, bukan hanya Randa. Semua kontestan dari semua negara harus bagus. Dia bilang di antara kelima semuanya ini, di antara perwakilan Indonesia ini saya paling nggak yakin sama kamu, Ran. Karena kamu dari dulu nggak ada perubahan, kamu itu aja, kamu nggak mau membenahi diri kamu gitu. Jadi itu berarti Randa dapat cambukan, Randa dapat teguran yang keras dari coach Randa sendiri untuk supaya Randa serius di kompetisi ketiga ini. Dan akhirnya alhamdulillah karena Randa bisa tahu kekurangan Randa dan akhirnya Randa dapat jawaban sendiri. Ternyata tantangan dan musuh terbesar itu datangnya dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau, kita ya nggak bakal bisa. Kita nggak yakin, kita nggak bakal bisa. Tapi kalau kita udah mau, kita yakin, kita berusaha keras, kita pasti bisa. Hasilnya buat Randa adalah luar biasa. Dia bukan hanya berhasil bagus, tapi juga berhasil menjadi runner-up. Ya, pesan saya untuk Randa, semangatnya jangan berubah. Kalau bisa, tetap seperti yang kamu tunjukkan waktu di karantina di Akademi Asia 5. Insya Allah kamu akan berhasil, karena berhasil itu tidak cukup hanya kamu bagus, tapi juga harus kerja keras. Sukses untuk Randa. Dan akhirnya kamu berhasil juga duet sama living legend Iwan Fals ya. Menyanyi lagu Tugu Pancor. Rasanya kayak gimana sih? Nggak percaya. Luar biasa gitu ya. Karena nggak percaya bisa berduet, karena nggak percaya bisa satu panggung dan menyanyikan lagunya dia bersama dianya di panggung yang megah, ditonton semua orang dan dinilai juga gitu kan. Jadi pengalaman yang luar biasa sekali yang sulit untuk digambarkan ini iya, ya. Banyak sekali. Kalau menggambarkan seorang wanita seperti misalnya Putri, apa sih yang menurut kamu yang bisa digambarkan dari seorang Putri? Kok langsung tiba-tiba ke Putri ya? Pertanyaannya kayak gitu. Kenapa selalu ada nama ini selalu dikait-kaitkan sama Randa gitu ya? Karena netizen itu sering sekali mencocok-cocokkan gitu ya. Cocokologi namanya. Cocokologi. Ya? Cocokologi. Kadang Lesti sama si ini, Randa cocoknya sama si ini gitu. Dan yang paling ramai itu sebenarnya tiap misalnya kalau kita ngetik di mesin pencari, begitu ketik Randa dan gitu, itu pasti Dan Putri. Kenapa bisa kayak gitu? Iya nggak tahu. Mungkin netizen kan maha benar ya. Mungkin netizen yang punya jawabannya kali. Randa nggak tahu jawabannya apa. Tapi mungkin ya karena dulu sempat dekat ya gitu, ya sahabat lah, ibaratnya sahabat, teman yang saling support, saling dukung gitu aja ya. Ya paling itu sih. Tapi menurut kamu Putri itu cantik atau lebih ke lebih ke tipe kamu atau mungkin cuman sekedar kayak seperti adik aja? Iya seperti adik aja Pak. Masa? Iya, kalau emang jawabannya itu ya gimana lagi kan? Tapi menurut penelitian, penelitian dari mana? Yang belum tentu benar penelitiannya, menurut netizen itu adalah Randa banget. Maksudnya dia? Iya. Bener apa enggak? Enggak benar. Enggak benar berarti ya. Berarti netizen tetap salah. Enggak, pokoknya kalau netizen jawabnya benar aja gitu. Tapi kenyataannya itu enggak benar. Putri itu cocoknya menjadi sahabat atau pacar? Menjadi apa ya? Menjadi Superman. Enggak juga, bukan Superman. Putri ya sahabat lah. Kalau ada dua pilihan itu berarti ya lebih cocok jadiin sahabat. Atau misalnya
mungkin adalah salah satu pilihan lainnya adalah cinta yang tak harus memiliki. Harusnya ada 4 pilihan loh. Satunya lagi teman biasa, jawabannya teman biasa. Jawabannya teman biasa ya. Itu cuma ada 3 tuh salah. Berarti lagunya yang cocok untuk menggambarkan teman biasa itu lagu apa kira-kira? Lagu dangdut? Lagu dangdut. Kita teman biasa gitu aja. Nggak ada lagunya. Udah pokoknya ya kalau emang pertanyaannya kayak gitu, ya Randa harus menambahkan satu jawaban lagi plusnya di belakang teman biasa. Harusnya ada pilihan teman biasa tuh, Randa nanti pilihnya teman biasa. Lebih ke teman biasa meskipun pada saat itu rame gitu ya, karena kamu tuh datang pada saat Putri ayahnya itu meninggal. Dan itu makin rame tuh bahwa kedekatan kamu tuh memang sama Putri itu memang serius gitu. Iya. Apa menurut kamu? Kenapa Randa bisa jadi orang yang pertama nyampe di sana? Mungkin waktu itu banyak orang yang dihubungi Putri sebelum Randa memang berhalangan atau nggak sempet angkat telepon itu gitu. Jadi kebetulan waktu itu dia nelpon Randa baru mau tidur. Kan habis begadang tuh ya pagi. Untung nggak udah ketiduran. Jadi dia nelpon, Randa baru mau tidur gitu. Ketiduran di rumah Putri? Enggak. Kok di rumah Putri? Kalau di rumah Putri dia nggak nelpon dong. Iya, ketiduran di rumah. Iya, di apartemen. Jadi Kirain ketiduran di rumah Putri. Jadi jarak waktunya beda ya? Bebas lah. Jadi nelpon lah kan. Ya siapapun itu, kalau kita denger udah ada suara tangisan, minta pasti. tolong, seakan nggak ada harapan lagi, seakan-akan dia memang bingung pada waktu itu memang nggak ada siapa-siapa di sana. Iya, cuma betul. ada ibunya, adeknya, dan itu cewek semua, dan tetangga juga acuh tak acuh. Ya kalau namanya ada berita buruk terus Siapa terus aja dekat gitu kita Iya, pasti refleks ya. Siapa aja, misalkan ada teman Randa yang lain, mau cewek, cowok, kalau ada yang nelpon kayak gitu, otomatis Randa bakal kesana. Nah itu salah satu skill Randa itu ternyata adalah yang disukai para wanita itu adalah dia peka sekali dengan perempuan, Ngobers. Yang memotivasi kamu untuk bernyanyi dangdut dan bisa main musik, skillnya luar biasa tuh siapa sih sebenarnya? Kalau untuk musik emang Randa tertarik dari dulu. Jadi dari dulu itu memang yang duluan main musik itu abang. Jadi abang bisa main musik mungkin dari teman-temannya karena sering ngeband juga dulu abang. Jadi Randa itu tertarik dari kecil, memang tertarik ngeliat dia main. Randa suka gangguin, bang mau cobain juga gitu, mau cobain main juga. Mau main apa sih abang? Awalnya tuh nggak mau diganggu tuh, mau ngapain sih, karena Randa nggak bisa kan. Jadi dicoba main gitu kan, coba akhirnya dia ngajarin juga karena Randa tertariknya luar biasa sekali sama musik, khususnya keyboard atau piano. Jadi Randa cobain, diajarin, dan alhamdulillah ternyata memang tertarik di sana. Dan sekarang juga Randa dan piano itu nggak bisa dipisahin gitu. Jadi tiap hari Randa pasti main piano gitu kan. Ya, makanya skillnya luar biasa. Amin, ya. Semoga gitu. Skillnya luar biasa, guys. Apa sih yang menurut Randa itu satu kelemahan dari Randa? Dulu tuh sempet Randa bingung gitu. Gimana sih caranya orang berkoreo? Gimana sih caranya orang bisa luas banget di panggung gitu kan. Randa dulu awalnya memang ragu buat bergerak karena memang nggak hanya ragu, karena Randa tahu kemampuan Randa nggak begitu oke di sana. Jadi ternyata memang Randa menemukan jawabannya yang intinya adalah kalau kita mau, kita pasti bisa. Kalau kita berani untuk melewati apa yang saat ini kita udah, gua nih segini, gua cuma bisa gini. Kalau kita berani ngelewatin itu, kita pasti bisa. Jadi Randa nekat, Randa cuma mau motivasi diri, Randa pasti bisa, Randa harus coba. Dan ternyata alhamdulillah pelan-pelan Randa bisa ngelakuin itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Puja Indra. Saya sini sebagai coach atau guru tari atau koreografer buat Randa. Yang pasti kita bangga dengan Randa, dengan hasil kerjanya kerasnya dia, ya, atas kemauan kerasnya dia mau keluar dari zona amannya dia. Dan ini tantangan dari juri, ya, karena Randa biasanya nyanyi itu tanpa koreo dan selalu lagunya melo, ya. Nah, setelah dia mau berusaha keras dan keluar dari zona amannya dia berlatih keras. Pada awalnya memang sulit karena Randa tidak ada bakat sama sekali menari, ya.
tapi saya mencoba berbuat sesuatu yang sebenarnya agak bukan simple, tapi sesuai dengan kemampuannya Randa. Dan itu juga dengan sesuai kemampuannya dia, dengan tema lagunya saya berusaha untuk dia suka dengan gerak-gerak yang saya ciptakan. Pada akhirnya dia suka, dan selalu dia tuh pada akhirnya bilang gini, ayah saya mau koreo deh, nanti aku pengen deh nari sambil koreo terus. Dan itu dicapai hasilnya, dia dapat mencapai hasil. Setiap penampilannya dia selalu dapat SO dari Dewan Juri, baik itu dari dalam negeri atau dari luar negeri. Dan mereka tuh surprise buat Randa, yang Randanya tadinya tuh sama sekali tidak bisa bergerak, terus aja kaku, tapi akhirnya kita memberikan applause buat Randa. Sekali Randa, sukses buat Randa. Randa kalau saya bilang adalah penyanyi dangdut masa kini, punya ciri khas saya bilang milenial ya, penyanyi dangdut milenial, baik dalam penampilannya dia, baik dari raut wajahnya dia, stylenya dia. Saya suka sekali dengan stylenya dia, dengan rambutnya yang dia punya ciri khas sendiri ya. Dari ayah, Randa sukses, maju terus, belajar terus, karena saingan kamu di depan sangat banyak ya. Teruslah belajar ya. Dari ayah, maaf lahir batin, minal aizin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Sifat apa sih yang paling kamu nggak suka gitu, paling kamu benci tuh, dan sifat ini tuh harus dihilangin tuh? Randa tuh kadang-kadang, Randa mendeskripsikan diri Randa santai, slow. Kadang-kadang itu semua yang justru Randa kurang suka dari diri Randa. Karena Randa sering, misalnya ada agenda, ada sesuatu hal yang memang harus Randa lakuin. Randa kadang-kadang, nanti aja lah, masih sempet kok, besok aja lah, masih ada waktu. Itu kadang yang pengen Randa hilangin, karena memang sering ngebuang waktu gitu. Justru kan sehari itu kita bisa ngelakuin banyak hal, karena Randa sering males ya. Itu, nanti aja, besok aja masih ada waktu, lebih baik nanti sore, lebih baik ntar malam, itu yang sering terjadi. Dan itu ada salah satu kelemahan kamu juga ya. Dan tapi kalau sekarang udah bisa diatasin. Sekarang ya lambat laun Randa belajar, ternyata memang segala sesuatu tuh kalau memang lagi ada waktunya, ya nggak perlu ditunda gitu. Kita walaupun kita lagi senggang, walaupun apa, kalau ada sesuatu kita harus siap-siap cepat, kita harus kerjain itu sesegera mungkin supaya masih ada sisa waktu lain yang bisa kita lakuin ke aktivitas lain. Waktu Liga Dangdut 2018. Pada saat apa tuh? Pas Liga Dangdut, pada saat kompetisi. Jadi di sana tuh Randa nggak percaya sama diri sendiri. Masa sih? Iya. Kenapa Karena tuh? memang sebelumnya Randa nggak pernah nyanyi dangdut. Yang tadi sempat ditanyain sama abang, gimana sih, apa yang memotivasi Randa menjadi penyanyi dangdut? Awalnya dipaksa sama gitu. kakak Randa yang cewek. Jadi waktu itu ada audisi, memang dari dulu Randa suka nyanyi. Buat ikut audisi itu
prestasinya dan menjadi kebanggaan keluarganya itu merupakan pencapaian yang luar biasa juga menurut Randa. Dan kalau Randa lihat dia orangnya yang semangatnya luar biasa, rasa ingin taunya, pengen belajarnya itu Puspa itu juga punya itu semua gitu. Iya. Aku Ayu, kami dari Bandung. Di sini aku mau kasih tahu kalau misalkan ada yang tanya kenapa aku bisa ngefans sama Rias Randa, karena dia gak cuma jual tampang, dia juga punya musikalitas yang tinggi, skill yang tinggi, suara yang bagus. Dan kenapa aku bisa masuk Vanda atau fans Randa, karena Vanda itu udah seperti keluarga kedua aku. Assalamualaikum, saya Indah, saya fans Randa Liga. Kalau sampai ada bilang Vanda fans sama Randa cuman karena good looking atau cakepnya aja, itu nggak benar. Dari awal saya fans sama Randa, selain dia punya suara yang manly, terus dia bisa main beberapa alat musik, anaknya juga soleh, sayang kedua orang tua, ramah, baik, dan sopan sama fans. Pokoknya buat Randa sukses selalu, karirnya makin lancar, jobnya makin banyak, semangat! Sebenarnya kalau kamu tuh lebih ke jaim atau pendiam atau memang rendah diri gitu? Lebih ke mana tuh antara tiga itu? Bukan jaim, bukan pendiam, bukan rendah diri juga, tapi kalau memang Randa masuk ke lingkungan baru, biasanya Randa di sana langsung ngeliat ke sekitar. Randa menilai, Randa melihat di mana kira-kira posisi Randa yang pas. Jadi Randa nggak bisa diri ya. Randa nggak bisa duduk di suatu tempat kenal sama orang baru, Randa langsung nggak bisa. Randa harus kenal dulu, bisa nggak? Kalau Randa bisa bersikap seperti ini, bisa menyesuaikan diri ya. Randa harus seperti itu. Jadi kadang-kadang di pertemuan pertama orang sering bilang, Randa itu so ganteng deh, duduknya aja diatur gitu, ngomongnya aja diatur. Ya harus memang seperti itu, karena kita harus tahu dulu lingkungan itu seperti apa, supaya kita nggak salah gitu buat bersikap. Randa itu menggambarkan penyanyi milenial yang membawa semangat untuk anak muda untuk mencintai musik asli Indonesia, musik dangdut dengan kemasan yang modern. Randa dari dulu nggak pernah punya idola. Soalnya kenapa? Randa ngelihat public figure, penyanyi, musisi itu semua punya kemampuan masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Jadi di sana Randa tuh cuma menilai ini bagus, ini bisa diambil. Randa suka deh lagunya dia, ini bagus banget. Jadi nggak ada yang Randa khususkan ini idola Randa dan jadi panutan sepanjang masa, nggak ada gitu. Tapi kalau buat role model ya, role model kira-kira. Kalau buat stage act itu Randa sangat suka sekali sama vokalisnya Queen, Freddie Mercury. Karena kalau dia nyanyi itu dia punya style sendiri. Betul. Gerak tubuhnya nggak ragu-ragu, dia gerak-gerak, dia suka-suka dia, mau pakai baju, mau nggak pakai baju juga suka-suka dia. Jadi gila di sana adalah ciri khasnya dia yang begitu kuat, dan cara dia menguasai panggung itu Randa sering lihat dari dia. Dan itu salah satu yang performance kamu yang pas nyanyiin lagu itu ya. Oh iya, paling memuaskan kamu ya. Randa pernah bawain lagu dari Queen itu Love of My Life. Randa mash up sama lagunya Kak Adibal, Gerimis Belanda Hati, dan itu betul. Alhamdulillah Randa sangat senang sekali dengan penampilan itu, di mana Randa menggabungkan
frekuensi juga yang pastinya cewek. Itu aja sih. Iyalah. Nggak ada Tapi yang kalau lain. bentuknya aneh terus bukan cewek gimana? Makanya sering ditanyakan gimana kriteria Randa. Yang penting cewek aja Iya, udah. bener. Nah, nanti kalau memang nyaman sefrekuensi ya berarti itu pasangan Randa, itu Betul. kriteria Randa. Betul, setuju berarti sama gua. Oke, Hobers, itu dia obrolan kita sama Randa. Seru sekali ya, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Vanda ya. Fansnya Randa itu namanya Vanda. Kalau gue beruang panda. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak buat Randa. Terima kasih juga Hobers sudah Terima mengundang kasih Randa buat di sini. Hobers. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dan tunggu kejutan apalagi yang bakal kita kasih buat kamu di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Randa. Terima kasih Dah. juga. Dadah.